itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang kecil akan diampuni ketika kita bertemu pada saat ini. Tahun lalu kita bertemu, sekarang kita bertemu. Harusnya ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita fashkurullah. Sekarang kita duduk, kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Alhamdulillah. Ini hadiah dari Allah. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kita menangis kepada Allah, Allah berikan nikmat tersebut bagi kita. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita yang kita tidak pantas mendapatkan nikmat ini. Siapa kita? Kita ini lemah. Kita ini banyak kurang. Kita ini ibadah sedikit. Namun kesalahan kita, dosa kita banyak di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah masih menghadiahkan, masih memberikan daripada kesempatan bagi kita untuk bertemu di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita ni diampuni dosa-dosa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi kita beruntung, menjadi orang-orang yang beruntung, kita mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, was-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullah. Kadang kita tidak sadar dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Padahal kesalahan kita ini banyak sekali, tidak terhitung kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setiap harinya. Jangan kita santai di bulan Ramadan. Jangan kita acu tak acu. Jangan kita enggan untuk membaca doa tadi. Jangan kita biasa-biasa. Allahumma, malas-malas kita. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Malas untuk baca. Tidak dihadirkan hatinya. Sungkan kita untuk membaca doa tadi. Kita tidak dari hati membacanya. Harusnya kita dari hati membacanya. Ngapa? Karena mengukur kesalahan kita. Karena mengukur daripada dosa-dosa kita yang banyak. Harusnya kita membaca doa tadi, kita hadirkan biar betul-betul dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesalahan kita. Kesalahan kita dari segi ibadah kita belum sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan belum sempurna. Salat kita masih terpaksa. Salat kita masih beban. Salat yang kita lakukan belum karena Allah Subhanahu wa taala. Baru kita melakukan kewajiban, bukan bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat masih kita undur-undur. Ketika masuk waktunya, nah kakilah dulu, tunggulah dulu. Kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Anak-anak kita, istri kita, itu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita anggap amanah, berarti kita harus jaga anak dan istri kita. Nah, sekarang pertanyaan, sudahkah kita menjaga anak-anak kita? Sudahkah kita menjaga istri kita? Menjaga anak-anak kita, anak perempuan kita? Jangan kita biarkan dia membuka auratnya. Istri kita jangan sampai dia meninggalkan solat. Sudahkah kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak memperhatikan anak istri kita untuk kita arahkan ke agama, berarti kita tidak sempurna menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita minta ampun kepada Allah semua. Kita sadari, ya Allah, aku tidak sempurna. Aku belum sempurna menjaga daripada amanahmu ini, ya Allah. Kita sadar, jangan kita seperti orang yang biasa. Ya, menganggap istri seperti orang biasa, menganggap anak seperti orang biasa, bukan menganggap suatu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus anggap itu. Ini anggap nikmat daripada Allah, amanah yang dititipkan. Yang namanya amanah harus bagus dikembalikan. Kita dititipkan mobil. Mobil kita pakai. Kalau rusak, marah ada orang yang kita titipkan. Marah dia. Anak kita, kalau seandainya anak kita melanggar daripada aturan norma-norma agama, maka Allah marah.
sama kita. Ngapu kita tidak jaga, ngapu kita tidak mendidik, maka kita tidak arahkan dia kepada agama, Allah marah. Maka inilah dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Patut kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum terhadap rezeki-rezeki Allah yang lain, kendaraan kita punya mobil, punya motor. Kadang kita tidak perhatian untuk membersihkannya. Mobil kita pakai terus, kita tidak perhatian untuk membersihkan. Motor kita pakai terus, kita tidak perhatian untuk membersihkan nikmat Allah. Ini amanah. Ini perkara yang kecil tapi besar di mata Allah Subhanahu wa taala kalau kita sadari. Jangan menganggap suatu yang kecil itu kecil. Ya, jangan menganggap suatu yang kecil itu kecil. Kita tidak tahu yang kecil ini akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dari hal yang kecil kita harus pikirkan di rumah tangga kita. Ketika kita makan sama anak istri kita, terkadang maaf ada sisa-sisa makanan kita yang kadang kita tidak sadar sisa makan tersebut kita buang. Allah, nikmat Allah yang Allah berikan makanan sama kita, namun kita tidak syukuri. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kenyang, dengan alasan sudah kita tidak nafsu lagi. Akhirnya makanan tersebut kita buang. Berdosa tak kita? Berdosa. Sedangkan tetangga kita, orang-orang yang sekeliling kita membutuhkan daripada makanan, kita tidak peduli. Kita tadi membuang makanan. Waliyazubillah. Inilah dosa-dosa yang kita tanpa sadar kita lakukan, dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang lain. Maka pada saat ini momentum yang pas untuk kita mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca kalimat yang sering kita baca Ramadan. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Bersaksi kepada Allah, astaghfirullah, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Kita bayangkan dosa-dosa kita. Dosa kita yang belum sempurna ibadah, yang melalaikan anak-anak kita, istri kita. Dosa kita kalau membuang makanan, dosa kita, belum dosa hati kita yang jahat sama orang lain, iri sama orang lain, dengki sama orang lain, memfitnah orang lain, ngomongi orang lain, itu dosa. Maka dosa ada zahir, ada dosa batin. Maka kita bayangi ketika kita baca kalimat zikir tersebut, bayangkan dosa-dosa kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baca terus, kita ulang-ulangi terus. Pak, insyaallah dengan niat kita mengulang doa tersebut, zikir tersebut, Pak, insyaallah kita tercatat orang-orang yang di akhir Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan, seperti ketika dia Id, ketika dia lebaran, seperti anak yang baru dilahirkan dalam keadaan fitrah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda dosa kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarah hadirin wal hadirat wa rahimani wa rahimakumullah. Pada saat ini juga kita berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan bulan Ramadan menjadikan diri kita untuk bersemangat di dalam ibadah, maka pada bulan apa lagi untuk kita bersemangat? Kalau bulan Ramadan tidak mampu merubah diri kita, maka pada bulan apa lagi yang akan merubah diri kita? Maka kalau bulan Ramadan tidak menjadikan bertambah ibadah kita, maka bulan apa lagi yang akan menambah daripada aktivitas ibadah kita? Maka perlu kita renungkan. Ini momen yang sangat pas, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan daripada pahala-pahala kita. Betapa banyak rahmat Allah, ampunan Allah yang Allah cucurkan, yang Allah obralkan di bulan Ramadan, yang Allah tidak berikan di bulan-bulan yang lain. Allah obralkan rahmat Allah, Allah obralkan ampunan Allah, Allah lipat gandakan orang yang melakukan yang fardu, dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Orang yang melakukan ibadah sunnah disamaratakan seperti orang yang melakukan ibadah fardu.
maha rahmat Allah, maha kasih sayang Allah yang memberikan pada saat ini. Maka kapan lagi kita nak berbuat? Kapan kita berbuat? Maka ini momen yang sangat pas untuk kita berbuat, untuk kita beramal. Karena saat inilah kita mengejar ketertinggalan kita saat ini. Yang selama ini kita tinggal, sekarang saatnya. Karena sekarang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal apa? Wa ma baqiya illal amal. Tinggal sisanya kita beramal dari hari pertama sampai hari ini. Baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, kapanpun kita mendengarkan nasihat-nasihat daripada guru-guru kita. Nasihat daripada kiai-kiai, para ustaz, para habaib, kita mendengarkan nasihat-nasihat tersebut. Tinggal apa? Tinggal kita berbuat. Tinggal kita beramal. Kita sudah mendengarkan nasihat-nasihat. Kita sudah mendengarkan daripada ceramah-ceramah. Tinggal kembali kepada diri kita. Kita harus paksakan diri kita. Harus kita mulai saat ini juga. Kalau seandainya kita tidak paksakan, maka sampai kapan kita mau berbuat? Maka nasihat-nasihat daripada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, yang paling penting seseorang itu untuk dia bisa beramal, maka ilmunya dipaksakan. Kalau bahasa Palembangnya dipaksakan, dikejutkan. Karena kalau seandainya tidak kita paksakan, tidak kita kejutkan, maka tidak akan kita bisa berbuat, tidak akan kita bisa beramal. Seperti analogikanya, ketika seseorang yang dia di rumahnya atau di kamarnya ada segelas cangkir. Segelas cangkir ini terbalik posisinya. Posisinya terbalik, ada di rumah dia, ada atau di kamar dia. Sampai kapanpun kalau dia tidak memaksakan untuk membalik gelas tersebut, maka sampai kapanpun gelas tersebut akan terbalik. Kayak itulah. Begitu juga di dalam kehidupan kita ini. Sampai kapanpun kita, kalau kita tidak mau memaksakan diri kita untuk kita beramal, untuk kita berbuat, sampai kapanpun kita tidak bakal beramal dan berbuat, sampailah kita meninggal dunia. Baru kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mautu babun wa kullu nasu yadkhuluha. Mati itu adalah sebuah pintu dan setiap orang pasti memasuki pintu itu. Maka kita ada jatahnya masing-masing. Maka sebelum jatah tersebut kita mendapatkan, sekarang kita berbuat. Kita paksakan. Kapan lagi? Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang harusnya merubah diri kita, meningkatkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau diberikan pertanyaan, lamalah kita hidup dunia, apa lamalah kita hidup di akhirat? Lama yang mana? Lamalah yang di sana. Nah, di sana tuh yang di mana? Di akhirat. Dunia ini cuman sebentar. Dunia ini tidak kekal abadi, bakal binasa. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat kita berbuat, tempat kita beramal, wal akhirah darul jaza. Akhirat itu tempat dibalas daripada amal perbuatan kita. Kalau dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang dia menanam gandum, maka tumbuh gandum. Maka begitulah juga kita, barang siapa yang berbuat baik, wa in amila khairan fajaza'u khairan, maka barang siapa yang berbuat baik, balasannya akan baik. Wa in amila syarran fajaza'u syarran, maka barang siapa yang beramal jahat, maka balasannya jahat. Tinggal kita yang milih. Kita nak milih dibalas oleh Allah yang baik, yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa kita nak dibalas jahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktunya kita berbekal, waktunya kita berbuat, waktunya kita mengumpulkan daripada bekal kita menuju di akhirat.
Tidak ada bekal yang terbaik kecuali ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang baik kecuali kita beramal, beribadah selama kita dunia. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zati taqwa. Maka sesungguhnya yang paling baik bekal adalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa disebutkan oleh Allah takwa, artinya bertakwa harus beramal, harus beramal, harus kita berbuat. Ya. Yang tadinya kita malas untuk melakukan sholat sunnah, kita kerjakan sholat sunnah. Sekarang momennya. Malas kita selama ini tidak sholat duha, sekarang kita kerjakan sholat duha minimal 2 rakaat. Yang tadinya kita malas untuk sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah yang mengikuti daripada sholat fardu, sekarang kita harus mulai. Paksakan, kita paksakan, baik yang muakkad maupun ghair muakkad. Yang selama ini kita enggan untuk melakukan, susah untuk kita melakukan sholat berjamaah, sekarang waktunya sholat berjamaah. Jadikan sholat berjamaah itu kewajiban bagi kita. Anggap suatu kewajiban bagi kita. Ketika kita meninggalkan sholat berjamaah, ada rasa kita sesalkan, ada rasa kita merasa menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sholat berjamaah menjadi kebiasaan keseharian kita. Sekarang kita mulaikan sholat berjamaah. Nah, maka inilah yang bakal kita bawa kelak di akhirat, yang kita bakal berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh ulama, i'mal, maka berbuatlah, i'mal di dunyaka bigadri maqamik. Berbuatlah kalian untuk dunia dengan kadar berapa lama engkau tinggal di dunia. Kita tahu kita tinggal di dunia tidak mungkinlah lama, maka kita ngejar beramal untuk dunia, kejarkan seadanya baik. Mencari nafkah boleh, ya. Allah tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya, tidak melarang. Ya, Allah tidak melarang untuk kita senang dunia, Allah tidak melarang. Bahkan Allah mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah tuntun kita biar kita mengajarkan kita senang dunia, senang di akhirat, beramal dunia tapi jangan lupa untuk akhirat. Wa'mal li akhiratika biqadri maqamik, dan kita beramal untuk akhirat dengan kadar kebutuhan kita, berapa lama kita tinggal di akhirat. Karena kita sebagai orang yang beriman, kita sadar bahwasanya di akhirat itu yang paling lama, maka kita banyak harus berbuat untuk akhirat. Wa'mal li jannatika, kita berbuat untuk surga kita, biqadri hajati ilaiha, dengan kadar kebutuhan kita untuk surga tersebut. Butuh tak kita dengan surga? Kalau kita butuh, maka kita beramal untuk surga tadi, harus berbuat kita. Wa'mal, ya, wa'mal linar, kita beramal untuk neraka. Kita berbuat untuk kita neraka bigadri, ya, dengan kadar ukuran sanggup tak kita, berapa lama kita sanggup tinggal di neraka. Tinggal kita pilih. Makinalah ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan taufik hidayah bagi kita, diberikan kekuatan bagi kita, diberikan kesadaran bagi kita untuk kita berbuat, untuk kita beramal pada saat ini, Pak, insyaallah sampailah kita meninggal dunia. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini yang singkat ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah mudah-mudahan setiap rangkaian ibadah kita selama di bulan suci Ramadan Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita anak-anak keturunan yang soleh dan solehah, diberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, dijauhkan kita daripada fitnah akhir zaman, dijauhkan kita dari bala musibah yang sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tutup usia kita, Allah jadikan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukron jazakallahu khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Mazhabul Ahmad Nasir Nanang SHI yang telah memberikan ceramahnya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membuka dua pertanyaan bagi Bapak yang ingin bertanya. Bapak baju hijau dan Bapak yang kacamata, silakan dimulai dari yang Bapak baju hijau dan menyebutkan nama, asal dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamat Sukawinatan, Ustaz. Sukawinatan, kuburan sini. Sukawinatan, namanya siapa Pak? Munasan. Munarsan. Nah, pertanyaan ada dua. Satu, ada hubungannya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat terkenal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, apakah kita yang berpuasa ini, shaiman ini, apakah termasuk di dalam hadis ini? Yang kedua, pertanyaannya, dalil mengenai puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah puasa kita insya Allah menjadi takwa. Nah, sudah belum masuk takwa ini? Tadi disinggung juga mengenai takwa. Demikian mohon penjabarannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak kita, Bapak Munarsan yang jauh datang. Ya. Mudah-mudahan perjalanannya menuju ke sini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan, dipanjangkan umurnya. Pertanyaan daripada Pak Munarsan tadi cukup bagus, cukup menarik. Jadi ada di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada perhubungan kaitan dengan kajian kita. Jadi maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan man shoma, barang siapa yang berpuasa. Bahkan ada versi yang lain, man shoma wa qama, barang siapa yang berpuasa dan mendirikan salat. Ya, ini salat ini salat tarawih. Ya, baik itu salat tarawih atau versi yang lain menyatakan salat tahajud. Ya. Maka barang siapa yang berpuasa atau salat malam, ya, man shoma wa qama imanan wa ihtisaban, dengan syarat, tapi dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan syarat dia betul-betul berlandaskan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tasdiq al-iman, at-tasdiqu fi qalbi, percaya di dalam hatinya. Terus wanutku bil lisan, dan dia ucapkan melalui lisannya. Terus wal af'al bil jawari, dan dia kerjakan dengan amal perbuatannya. Baru itu beriman. Jadi syarat beriman, dia harus yakini di dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus yang ketiga, dia harus mengaplikasikan daripada kehidupannya untuk beramal dengan anggota badannya tadi. Maksudnya beribadah kepada Allah SWT, baru dikatakan beriman kepada Allah. Terus
imana wahtisaban. Wahtisaban maka dikatakan oleh para ulama, wahtisab maksudnya ikhlas. Puasanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena mendapatkan THR. Jadi syarat untuk mendapatkan THR harus puasa. Maka puasa pegawai tersebut. Nah, ini tidak termasuk wahtisaban, tidak termasuk ikhlas. Kalau dia ikhlas tidak berharap apapun. Iman seperti itu juga. Dia harus beriman kepada Allah yang tadi syaratnya. Nah, kalau dua syarat ini sudah terpenuhi oleh seseorang tersebut, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka percuma kalau dia puasa tidak sholat. Dia puasa tidak sholat zuhur, puasa tidak sholat asar. Ya. Maka tidak termasuk ini, tidak termasuk imanan tadi. Salat iman tadi apa? Beramal dengan anggota badannya. Maka dia puasa tapi dia tadi tidak sholat, percuma. Tidak akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir ini wajah-wajah orang-orang yang insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya. Yang kedua, pertanyaan dari Bapak juga. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sering kita dengar dan mungkin kita hafal, dan dalil daripada menjadikan dalil kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Ya, sekali lagi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya, karena puasa itu ya, orang mampu untuk berpuasa kalau di dalam hatinya ada iman. Kalau di dalam hatinya udah kata iman, tidak mampu untuk puasa. Jadi puasa itu bukan diukur dengan kekuatan. Berapa banyak orang yang badannya kuat, setegek, tegap, ya, ototnya besar misal, ya, tapi kalau disuruh puasa tidak mampu. Kenapa? Karena udah kata iman. Kalau dia ada iman di dalam hatinya, walaupun badannya tadi maaf, ya biasa-biasa baik. Tidak kuat, kejiwaannya tidak kuat. Atau maaf ada penyakit emah. Ya, walaupun ada penyakit emah, tapi karena berlandaskan iman, ketika puasa hilang emahnya tadi. Karena ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu disapa oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk puasa. Apa tujuan puasa? Nah, ini tujuan puasa. La'allakum tattaqun, agar kita semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaan tadi, apakah setiap orang yang berpuasa menjadi orang yang bertakwa? Dilihat daripada cara dia berpuasa. Maka di dalam pembahasan di dalam kitab-kitab yang lain sering kita mendengar ada adab-adab berpuasa. Dia harus memperhatikan adab-adab puasa. Ada lagi tingkatan-tingkatan puasa. Ada tingkatan puasa orang awam. Puasa orang awam itu hanya sekedar menahan rasa lapar dan hausnya baik. Ya. Cuma tidak makan, tidak minum baik. Tapi tidak puasa yang lain. Puasa orang awam ini, puasa budak kecil. Puasa budak kecil. Cuma sekedar menahan lapar dan haus baik. Tapi gawe yang jahat masih dilakukan. Ngatai wong masih, nyingok maksiat masih. Ya. Nah, ini puasa orang awam. Ya. Puasa yang awam yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kam min sha'imin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu siyamu, tidak ada dia mendapatkan puasanya tadi, pahala puasa, kecuali ilal ju' wal atas, kecuali hanya mendapatkan lapar dan hausnya baik. Dia tidak mendapatkan daripada nilai pahala puasa, apalagi menjadikan dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia ingin menjadikan diri dia setelah selesai puasa menjadi orang-orang yang bertakwa, maka dia harus perhatikan adab-adab berpuasa. Pelajari adab-adab puasa, tingkatan-tingkat puasa. Ada puasa yang awam, ada saumul khawas, puasa orang yang khusus. Ada puasa saumul khawasil khawas, puasa khusus dan khusus lagi. Nah, dia pelajari itu. Biar apa? Biar betul-betul puasanya jadi menjadikan diri dia
menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tidak setiap puasa kita menjadikan diri kita bertakwa. Puasa-puasa yang seperti apa? Puasa-puasa yang dia menjalankan puasa tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya silakan Bapak untuk ke mikrofon yang telah disediakan dengan menyebutkan nama, asal dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan Namanya siapa Pak? yang sudah disampaikan tadi. Namanya Nur Hasan Nur Hasan. dari Indralaya. Masya Allah, jauh juga. Jadi tadi Ustadz menyampaikan hadis yang populer juga, yang pembagian Ramadan menjadi 3. Awalul rahmah, Wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Saya terakhir ini melihat di YouTube Ustadz Hadi Hidayat itu mengatakan hadis itu. Jangan disebutkan. Ya, enggak apa-apa karena sudah dipublish oleh beliau kan. Tapi ini kan kajian kita maksudnya. Karena ini umat kan banyak mendengar ini. Beliau mengatakan sampai pada hadis palsu. Ketika sudah sampai pada hadis palsu ini tidak main-main menurut saya. Apalagi Ustadz basicnya syariah gitu ya. Tentu ini juga harus dijelaskan kepada kami, kepada masyarakat pada umumnya. Apalagi sudah pembagian. Ini bagaimana kita menyikapinya. Itu terlepas dari pendapat Ustadz. Kemudian kalaupun isi sebetulnya sangat bagus dibagi 3 itu, artinya ada pembagian. Tapi Ustadz tadi menyampaikan baru 2. Di bagian pertama itu adalah rahmah, kita bersyukur. Untuk syukur itu rahmat berarti. Kemudian di bulan Maghfirah bagian kedua, tidak mungkin bagi orang yang hadir di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, sungguh celaka itu. Doanya Nabi diaminkan doanya malaikat Jibril diaminkan Nabi. Yang itqu minan narnya mungkin ditambahkan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nur Hasan dari Indralaya, jauh juga Pak. Mudah-mudahan langkah kakinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling bingung menjawab pertanyaan tadi berhubungan dengan pendapat orang lain. Namun di sini sekali lagi, jangankan di zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian, di zaman terdahulu pun banyak pendapat para ulama, banyak gol itu maksudnya pendapat dan pendapat daripada ulama merupakan rahmat bagi kita. Ya, adanya pendapat ulama yang berbeda itu merupakan rahmat bagi kita. Jadi kalau tidak ada pendapat yang berbeda itu susah kita. Ya, harus berpatokan dengan satu pendapat. Maka kita susah juga, ribet juga, harus berpatokan dengan tiga itu. Tapi oleh karena ada pendapat seperti niat puasa. Niat puasa itu kita ada di malam pertama diperintahkan, dianjurkan untuk niat dua kali. Sebab kalau seseorang yang berpuasa tanpa niat, khususnya di bulan Ramadan, puasa yang wajib, bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, walaupun kita telat, malamnya kita tidak berniat, sahur kita tidak berniat, besoknya masih baca kita berniat. Tapi kalau puasa bulan Ramadan, kita tidak berniat, malam tidak berniat, pas sahur tidak berniat, maka puasa kita tidak diterima di sisi Allah SWT, tidak dianggap puasa. Tapi jangan dibatalkan. Ini gara-gara tidak berniat, sudah lanjut, batalkan meh. Cuman kita qadha puasanya tadi. Ini kan khilaf ulama biar kita tidak lupa, maka di malam pertama kita menganut pada mazhab Imam Malik, berniat full 1 bulan. Mengapa? Biar kalau kita lupa, sudah kita niat full. Ya, 1 bulan sudah kita niat untuk sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, adapun mengenai hadis ini, entah itu dhaif, entah itu palsu,
sebagaimana yang kami dapat daripada guru-guru kami, bahkan referensi-referensi kitab yang kami baca, itu banyak menjelaskan tentang hadis tersebut. Ya, bahkan dari dulu kita mendengarkan dari guru ke guru, guru kita dari dulu seperti itulah tekstualnya daripada hadisnya tersebut. Nah, mengenai pendapat daripada beliau, wallahu alam, kita tidak bisa juga berani untuk menyalahkan beliau, dan kita juga tidak berani untuk membenarkan diri kita. Yang jelas kita mengikuti daripada pendapat ulama-ulama kita juga yang menjelaskan di dalam kitabnya. Seperti kitab An-Nasaidiniyah itu dijelaskan di dalam kitab tersebut, hadis itu dipaparkan. Seperti dalam kitab Qul hadhihi sabili, di dalam kitab itu dipaparkan hadis tersebut. Kalau seandainya ulama tersebut menyampaikan daripada hadis tersebut, apakah ulama tersebut tidak paham masalah ilmu hadis? Hasya wa kalla, tidak mungkin. Bahkan ulama-ulama terdahulu luar biasa keilmuannya. Keilmuan orang-orang terdahulu itu luar biasa. Adanya ulama sekarang berkat ulama-ulama terdahulu. Tidak mungkin adanya ulama sekarang tanpa adanya ulama-ulama terdahulu. Maka jasanya mereka, keilmuan mereka, insyaallah kita hargai, kita menghargai. Nah, adapun pertanyaan tadi, adapun masalah jawaban entah itu membenarkan atau tidak, kan kami menyampaikan sesuai apa yang kami dapat. Itulah yang kita sama-sama yang kami dapat, penjelasan melalui referensi pun itu tidak melalui lisan kami sendiri. Ada referensi kitab-kitabnya. Itu pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua, bukan berarti tidak membahas masalah itqun minan nar, itu sekedar bahasanya tuh kalau kita memulai sesuatu ada interviewnya, ada pembukanya baik. Itu tuh pembuka yang intinya pembahasan cuman sekedar ampunan, mendapatkan Ramadan, mendapatkan ampun daripada Allah, dan juga kita beramal, meningkatkan amal ibadah kita. Adapun untuk menambah daripada yang tadi, awaluhu rahmah wa asautuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar, dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah, sudah mendapatkan ampunan Allah, sudah dipastikan kita dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, terbebas kita daripada api neraka. Masa orang tua, ada orang tua, wong tua itu senang sama anaknya, senang, kasih sayang sama dia. Kalau anaknya luka, dibiarkan tak luka? Tidak akan dibiarkan oleh orang tua. Kalau sakit, tidak akan dibiarkan. Maka Allah kalau sudah sayang kepada hambanya tadi mendapatkan rahmat, maka tidak galak hambanya tadi masuk di dalam api neraka. Maka kita mengejar daripada rahmat Allah, mengejar daripada ampunan Allah. Kalau orang sudah bersih, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya di mana? Tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia dimasukkan di dalam api neraka Allah. Inilah mungkin jawaban kami. Mohon maaf kalau seandainya terdapat kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma dihna bihudak waj'alna mimma yusari firdak wa la tuwallina wa liman siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula ceramah pada hari ini. Dan kami informasikan kepada para jemaah sekalian bahwasanya ba'da asar nanti akan ada ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Maulana Abdullah MHI.